Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nugraisya dengan NIM 289215008, Prodi Manajemen Reguler Plus. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah perpajakan dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Pramukti, SEMSI. Kali ini saya akan mengangkat materi pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunanya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apa itu wajib pajak? Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki. Selanjutnya ada kewajiban pajak. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, kewajiban untuk memberi data. Wajib pajak diwajibkan untuk memberi informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan pada DJP. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutamanya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kewajiban pemeriksaan. Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak anggaran atau budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dan pendapatan negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang kedua, selanjutnya, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Selanjutnya ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan pembagian dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi.
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Kategori orang wajib pajak di kategori orang pribadi. Kategori wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi induk. Wajib pajak boleh menikah dan suami sebagai keluarga. Hidup berpisah atau HB. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Selanjutnya ada pisah harta atau PH, suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Selanjutnya ada memilih terpisah atau MT. Wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Selanjutnya ada warisan belum terbagi atau WBT. Sebagai satu kesatuan, merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Selanjutnya ada kategori wajib pajak badan. Kategori wajib pajak orang badan. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Selanjutnya ada joint operation. Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi. Selanjutnya ada kantor perwakilan perusahaan asing. Wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing, representative office atau liaison office di Indonesia yang bukan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan pajak. Selanjutnya ada penyelenggara kegiatan. Selain 4 wajib pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada jenis pajak menurut golongan. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM dan lain-lain. Selanjutnya juga ada jenis pajak menurut sifatnya. Pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya. Contoh pajak penghasilan atau PPH dan objeknya adalah penghasilannya. Selanjutnya ada pajak objektif. Pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak meliputi benda atau keadaan perbuatan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya, tidak mempersoalkan apakah ini subjek bertempat kedudukan Indonesia atau tidak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Yang ketiga ada jenis pajak menurut pemungut.
Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dipungut Direktorat Jenderal Pajak meliputi PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea perolehan hak atas tanah bangunan atau BPHTB, dan juga bea materai. Selanjutnya ada dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi bea masuk, impor, bea masuk tambahan, impor, dan cukai. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. Pemerintah daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, dan lain-lain. Pemerintah daerah kabupaten kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan pengolahan jalan galian. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan saya tentang pajak ke depannya? Menurut saya, peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri. Namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekelompok manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Jadi, ayo teman-teman, kita bayar pajak. Ya, sekian untuk materi dari saya, untuk materi pajak dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.